Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi DPR versus KPK. Semakin runcing. Sekarang giliran teman segrup saya di WA Group Comment Song. Itu isinya para menteri, politisi, termasuk Pak Said Didu. Dan yang paling ganteng di antara grup itu dia. Karena itu dia malam ini diundang. Dan ini pakar macam-macam, pakar minyak juga, pakar sepak bola juga. Sekarang ternyata pakar korupsi juga. Silakan Pak Said Didu. Terima kasih Bang Karni. Saya awalnya menduga akan terjadi perang yang benar-benar runcing, tapi ternyata alhamdulillah tidak. Dan saya pernah dengar dari orang tua saya, dia bilang kalau setan dan iblis sedang berantem, komporin sekalian. Tapi kalau malaikat sedang berdialog, maka Anda ikut berdialog. Jadi saya harap malam ini saya ikut berdialog, jadi bukan ikut ngomporin. Kebetulan KPK dengan DPR adalah saya puluhan tahun. Dulu Pak Haryono Umar, Pak Chandra Hamzah, kantor kedua saya adalah KPK. Dan mungkin dulu saya pejabat yang terlalu berani memberikan kantor Kementerian BUMN kepada KPK. Seluruh kantor pemerintah tidak mau memberikan. Tapi saya mengundang KPK, Anda berkantor di kantor saya. Cuma saya agak ini Pak, karena saya maunya Bapak dulu tuh pasang papan nama kantor KPK, tapi Bapak nggak pernah mau pasang gitu, jadi supaya orang-orang BUMN pada takut. Dulu saya dengan Pak Chandra Hamzah pasti tiap bulan ketemu, karena seluruh pimpinan BUMN saya akrabkan dengan KPK, dan saya kasih semua nomor HP-nya supaya Anda rekam. Jadi saya katakan janganlah tegang selama kita orang baik. Demikian juga dengan DPR, saya tidak pernah tegang dengan Pak Fahri Hamzah, dengan Pak Misbahkun. Kita berdebat sampai subuh kalau perlu. Selama kita niatnya baik, jangan pernah takut. Dari KPK nggak perlu takut, DPR nggak perlu takut dengan saya dikasih gelar teman-teman Pak Fahri Hamzah adalah Mossad. Itu DPR itu gelar saya Mossad, singkatan dari Muhammad Said Didu. Tapi memang gelar saya adalah Mossad, karena memang saya kita berdebat dengan baik, dan saya nikmati betul. Jadi saya katakan, saya birokrat sangat senang sekali kalau KPK kuat dan DPR juga kuat dan bersih semua. Itu saya senang, karena kami birokrat adalah sangat nikmat apabila semua lembaga pengawas ini menjadi profesional dan kuat. Itu kami sangat nikmat, saya nikmati itu. Saya dulu terus terang hampir tiap saat mampir di kantor KPK, mulai dari Veteran sampai ke Kuningan, itu kantor saya yang kedua, karena banyak juga asbak di kantor itu. Ya, tapi jangan sejarah hidup ini dong. Sekarang saya bilang begini, saya katakan bahwa kedua belah pihak ini adalah trust publiknya lagi turun, KPK dan DPR, trust publik lagi turun, dan menurut saya ini saatnya untuk mengangkat kembali trust ini. Jadi kalau dua lembaga ini trustnya lagi turun, berantem, maka rakyat akan tidak percaya apapun yang akan terjadi, apapun yang akan Bapak perdebatkan. Penyebab trust publik kepada KPK turun pada saat mencoba mengeluarkan istilah-istilah. Saya ibaratkan KPK dulu tuh, saya ibaratkan bahwa pelatih bola tuh pelatih klub Inggris lah, kira-kira. Ya, Pep Guardiola lah ya, Pep lah kira-kira. Itu bayangan saya. Tapi jangan turun menjadi pemain Liga Indonesia. Nah, itu menurut saya harus ditanamkan KPK bahwa Bapak itu lebih tinggi marwahnya daripada lembaga penegak hukum lain. Jadi jangan turun mengerjakan kerjaan-kerjaan melatih PSM, pelatihnya itu ya Manchester City, MU gitu loh, itu baru. Nah, itu menurut saya marwahnya KPK harus dinaikkan kembali. Jadi jangan masuk ke hal ece-ece yang menurut saya ece-ece yang ya biasa-biasa saja. Nah, marwah KPK turun pada saat mulai mengeluarkan istilah-istilah. Mohon maaf aja, saya bukan ahli, tapi keluar istilah tidak ditemukan niat. Itu bagi kami apa maksud tidak ditemukan niat gitu loh. Itu. Nah, yang kedua pada saat dia menyatakan
hasil audit BPK kami abaikan, kami tidak mempercayai, padahal selama ini yang dipakai menangkap orang adalah hasil audit BPK. Kenapa pada saat mengenai seseorang langsung menyatakan meragukan audit BPK? Jadi dari masalah. Nah, yang ketiga yang menyebabkan ininya turun adalah sering ada pernyataan-pernyataan yang bombastis, lebih politis daripada politisi. Jadi menyatakan akan ada kasus besar yang segera kami akan ungkap. Ya ungkap aja lah, nggak usah itu pernyataan. Kalau Pak Masinton yang menyatakan itu ya sama maklumi gitu loh. Tapi kalau KPK menyatakan itu sudah politis gitu loh. Politis tuh siapa lagi yang takut ini? Itu menurut saya pernyataan-pernyataan itu menurut saya itu harus agak dikurangi supaya bahwa Bapak itu KPK itu memang udahlah sekelas Pep Guardiola itulah. Bukan sekelas pelatih-pelatih PSSI yang ada di sini. Nah, DPR juga sama, ini turun Pak. Jadi begini, publik sulit sekali Bapak yakinkan bahwa tidak ada niat kaitan antara kasus IKTP dengan angket. Susah sekali publik melakukan karena di waktu yang bersamaan beberapa pansus dan anggota DPR selalu seakan-akan ini adalah fiksi dari KPK tentang IKTP. Menurut saya kalau mau kepercayaan publiknya naik, udahlah bisa nggak begini, oke deh, pansus sepakat semua kasus yang terkait dengan anggota DPR jangan disentuh kalau angket jalan, supaya publik menyatakan oh betul-betul murni. Tapi kalau itu disentuh terus, publik pasti percaya, pasti oh melindungi teman sejawat. Nah ini susah loh publik itu Pak. Jadi jangan penjelasan apapun yang kita berikan agak susah. Jadi menurut saya yang lain juga akan mempermalukan. Saya senang tadi Pak Astria mengungkap itu. Asia Dahlan, saya menarik juga kalau ada juga umpamanya angket tanda kutip kepala DPR mengungkap juga DPR seperti apa kelakuannya gitu, supaya publik juga masih bagus gitu loh. Jadi jangan hanya KPK yang ungkap juga apa kelakuan DPR gitu, bagaimana proses sogok menyogok terjadi, bagus juga lah supaya maksudnya sogok menyogok terjadi gitu loh Pak. Bagaimana pembahasan agar terjadi, bagaimana itu banggar diputar terus sampai selesai negosiasi di luar, itu harus diungkap aja semua supaya tujuannya perbaikan. Saya pikir Bang Fahri setuju lah, buka-bukaan aja lah. Bukan DPR yang jelek tuh Pak, oknumnya yang banyak menurut saya. Hentikan juga melindungi oknum-oknum memang yang merusak lembaga DPR. Jadi jangan dibela daripada dia merusak bapak-bapak yang baik-baik. Ya udahlah, kau yang salah kau nikmatilah. Kami nggak mau juga rusak gara-gara kau. Kira-kira begitu aja lah. Jadi dibersihkanlah hati semua ini. Saya sangat suka Pak kalau transparan. Saya orang birokrat yang lama, saya nikmati transparansi ini. Saya dekat semua dengan bapak-bapak dan saya senang sekali berdebat. Pak Chandra Hamzah tahu persis Pak Hari. Saya suka Pak, jadi saya suka sekali dialog ini. Pada saat ada mengkritik ini bagus dialog seperti ini. Tapi jangan ada yang melindungi teman sejawat yang memang bobrok gitu loh. Jangan juga KPK melampaui atau turun marwahnya. Mohon maaf aja Pak, saya katakan saya panjang dengan KPK, agak turun marwahnya Pak, agak turun Pak, betul. Karena pernyataan-pernyataannya membingungkan saya Pak, mungkin mudah-mudahan yang lain juga nggak bingung gitu Pak. Nah itulah saya pikir Bang Karni. Jadi kesimpulan saya ada 3. Adalah satu kepada DPR, hentikan pernyataan-pernyataan yang seakan yang dikonotasikan bahwa angket ini ditujukan untuk melindungi teman sejawat. Itu hentikan Pak. Kalau Bapak lakukan itu terus, mohon maaf aja, trust publik tetap akan susah Bapak dapatkan. Kepada KPK, saya juga betul-betul Pak, hentikan banyak memberikan pernyataan. Udahlah, bekerja aja lah. Ada ini lakukan, ada udahlah, jangan apa lebay gitulah. Sedikit-sedikit ngomong. Saya mohon apa ya, Ketua KPK akan ada kasus besar. Apa lagi nih? Tangkap aja lah kalau ada kasus besar. Kan tugas Bapak itu gitulah. Nah, terhadap pencegahan itu perlu Pak. Dan saya katakan, saya penikmat transparan. Saya pikir nomor HP saya mudah-mudahan masih disadap KPK.
Orang bilang, kenapa nggak mau cabut? Enggak, biarin aja disadap. Karena biasanya yang takut disadap itu adalah yang selingkuh. Jadi kalau ada yang takut disadap, ya barangkali kau selingkuh lah. Jadi kalau takut disadap KPK, berarti mungkin ada niat untuk melakukan sesuatu. Udahlah, anggap hidup ini ringan saja lah, ketawa-ketawa lah demi perbaikan. Jangan terlalu apa namanya, tegang. Dan yang ketiga, satukan niat. Saatnya pakai momentum ini membersihkan DPR, membersihkan KPK, dan memperbaiki semua yang lain. Hilangkan semua niat lainnya. Saya pikir itu yang, dan terakhir, saya harap DPR meningkatkan marwahnya, KPK juga meningkat marwahnya. Jadilah pelatih polisi, jadilah pelatih jaksa. Jangan main turun ke bawah di tingkat permainan mereka yang lebih di bawah. Bapak tuh Liga Inggris, bukan Liga sini. Terima kasih, Bang Karin. Tadi itu kayak nasihat orang tua, ada 2 anaknya berkelahi. Memang wajar aja ya tua. Yang tua wajar aja. Kalau umurnya 10 tahun di bawah saya. Sekarang Terima kasih. Ketua Pemuda Muhammadiyah. Terima kasih Buya Karni Ilyas. 5 juta. Pertama, kalau kita lihat sejarah KPK ada, maka ketika ada kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK, apalagi itu terkait dengan pemilik kekuasaan atau orang yang berkuasa atau pihak yang berkuasa atau pemilik senjata, itu biasanya pasti ada fight back, ada perlawanan balik, dan itu selalu kita temukan dalam sejarah pemberantasan korupsi oleh KPK. Nah, oleh sebab itu tadi disebutkan oleh Pak Said Didu, agaknya sulit bagi kami di luaran sana itu tidak mengkaitkan misalnya upaya hak angket yang dilakukan oleh DPR itu dengan upaya melakukan sebutlah solidaritas soulmate, gitu kan, solidaritas terhadap sahabat-sahabat terdekat yang kemudian disebut-sebut terlibat dalam kasus iktp. Jadi sulit nalar itu dilepas, apalagi kemudian narasi-narasi yang dikeluarkan oleh teman-teman DPR terkait dengan hak angket. Misalnya ada narasi akan membubarkan KPK, mendorong pembubaran KPK, ada narasi misalnya akan menghambat anggaran buat KPK. Itu kan narasi-narasi yang penuh dengan pesan-pesan pelemahan. Nah, oleh sebab itu publik menangkap itu sebagai upaya pelemahan. Nah, kalau kita lihat lagi sejarah KPK ini, pemberantasan korupsi oleh KPK, perlawanan dari luar, perlawanan yang dilakukan oleh pihak luar, eksternal begitu, itu selalu mendapat perlawanan balik juga dari publik, selain tentu dari KPK. Tetapi kemudian perlawanan-perlawanan itu selalu gagal. Nah, maka ketika terjadi, sebutlah dalam sejarah KPK ada kriminalisasi terhadap 2 pimpinan KPK, 1 penyidik KPK yang kemudian masuk PLT. Saya melihat ada upaya pelemahan KPK itu dari dalam. Jadi saya sering menggunakan istilah ada praktek kuda Troya. Ada praktek kuda Troya ketika ada kriminalisasi. Ini sistematik sekali. Jadi sistematik pelemahannya bukan hanya dari luar, tapi kemudian ketika ada pelemahan rame-rame diserang oleh KPK, ketika muncul PLT, muncul macam-macam, kemudian ada strategi kuda Troya. Kita nggak tahu siapa yang melakukan strategi itu, tapi kemudian ada pelemahan secara sistematik di dalam, sehingga di dalam pun itu terjadi, sebutlah dalam tanda kutip, konflik di dalam, kemudian ada pelemahan solidaritas di dalam, kemudian KPK terkesan lemah di dalam. Jadi semua pihak, terutama mereka yang berharap agenda pemberantasan korupsi ini tidak kuat, itu sangat berkepentingan dengan strategi-strategi kuda Troya itu, dan saya mencium itu kuat sekali. Nah, berikutnya Pak Karni, tadi seperti saya sebutkan, aksi-aksi hak angket ini kan selalu diwarnai dengan narasi-narasi ancaman anggaran, kemudian menemui koruptor tadi di Sukamiskin, kemudian termasuk juga
pembubaran KPK. Nah, ini yang kemudian ditangkap publik. Nah, kedua, kalaupun ada kritik terhadap KPK, saya sepakat sekali bahwasannya harus dilakukan evaluasi terhadap KPK. Semua pihak itu sepakat. Saya secara pribadi tentu bersepakat KPK harus dievaluasi. Nah, tentu dari proses misalnya, kalaupun ada orang yang juga atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kinerja KPK, itu salah satunya DPR. Karena DPR lah yang memilih komisioner KPK. Karena DPR lah yang menentukan siapa yang memimpin KPK. Nah, misalnya dalam konteks ini, apa yang harus diperbaiki di KPK? Tadi saya sepakat dengan beberapa kritik yang disampaikan oleh Pak Said, ya, terutama di internal. Misalnya ada beberapa kasus yang kemudian terkesan menghina nalar publik. Misalnya tadi temuan BPK yang kemudian bisa tidak digunakan oleh KPK. Nah, itu sampai detik ini tidak diselesaikan. Bahkan belakangan ini saya dengar, ini selentingannya kuat sekali, saya dengar kabar dalam kasus IKTP ini sudah ada expose di dalam KPK. Sudah ada expose, ada politisi besar berpengaruh sudah ditetapkan jadi tersangka. Ya sudah, umumkan saja segera, jangan lama-lama, supaya kemudian IKTP ini itu bisa dituntaskan segera. Karena IKTP ini kan efeknya luar biasa, karena IKTP ini melibatkan banyak pihak, dan pihak-pihak itu punya kekuatan untuk membangun solidaritas soulmate tadi. Nah, ini yang berbahaya. Terima kasih, Bu Daniel. Sekarang Johnson Panjaitan. Terima kasih Bang Karting. Saya kira saya langsung saja. Yang pertama saya mau bilang begini, kalau orang udah merasa diri paling benar, itu udah tanda-tandanya rusak. Kalau udah merasa diri paling benar, semuanya dibenar-benarkan gitu. Yang saya mau katakan begini, sebenarnya kalau kita bicara, karena tadi Laude ngomong selalu mengingatkan poin nomor 4, dengar pada waktu dengar pendapat dengan DPR. Saya juga mau mengingatkan dia gitu, terutama orang-orang di KPK dan juga teman-teman di DPR. EKTP ini adalah salah satu bukti bahwa kita gagal menciptakan KPK untuk menjalankan tugas supervisi dan pencegahan. KPK kan mensupervisi proyek EKTP, ya. Dan ingat, kasus EKTP itu bukan hanya kasus korupsi, tapi kasus di mana kedaulatan negara ini, terutama rakyat pemilih, karena itu KTP kan, datanya ada di asing. Kan? Ya, faktanya kalau Anda mencegah, nggak mungkin korupsi sampai 2, sekian T. Tidak mungkin tender-tender itu sampai data kita nih, penduduk-penduduk yang punya KTP ini ada di luar negeri, dan sekarang itu jadi sandera karena kita tidak bayar. Kalau Anda teliti, sebenarnya ini tidak bisa terjadi. Kita gagal, Pak, mendirikan KPK khusus untuk supervisi dan pencegahan. Jadi Pak Suryo sebagai partai yang pada waktu itu presiden yang memerintah dan menjalankan proyek ini, saya mau ingatkan itu. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengembalikan ini? Bagaimana? Apakah dengan kerja KPK seperti sekarang ini dalam rangka membongkar kasus EKTP, cara-cara seperti ini bisa mengembalikan problematik ini? Saya kira enggak, kalau kayak begini terus. Enggak. Karena itu menurut saya Pak Karni, biarin dua-duanya ini berantem secara maksimal sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan saya mau mengingatkan kepada kita semua sebagai orang yang punya pengalaman, ya. Jadi Pak, bukan cuma orang-orang elit Pak yang melahirkan KPK, kita juga di jalanan ikut mendorong KPK dan ikut belain KPK pada waktu digebukin. Jadi sudah waktunya KPK jangan mengorganisir rakyat dalam rangka konflik-konflik dengan
DPR. Jangan. Apalagi mengorganisir ahli. Ya. Dan saya lihat kampus sudah memberikan contoh yang nggak benar. Kampus yang saya hormati juga, UGM, mengorganisir diri. Ini jelek. Justru saya mau katakan kepada kita semua, sekarang mari kita organisir rakyat supaya kedua lembaga ini kita uji betul-betul dalam konteks pemberantasan korupsi dan menyelamatkan EKTP. Yang menurut saya bukan hanya uangnya yang dimaling, tapi kedaulatan kita. Anda bisa bayangkan, coba data KTP kita semua tidak ada di sini. Dia dipegang oleh asing yang memenangkan tender. Ini, ya. Yang kedua yang saya mau bilang, ternyata inilah akibatnya kalau kita berhasil memberikan satu kewenangan yang begitu banyak kepada satu lembaga pemberantasan korupsi yang akhirnya melahirkan ketakutan-ketakutan. Jadi terutama pada teman-teman advokat, karena kita takut mempersoalkan KPK, akibatnya adalah kita mendampingi saksi aja di KPK enggak, padahal itu pelanggaran hak asasi. Jadi Pak Yusril, kalau hakim-hakim kita juga takut Pak, walaupun kita percaya semuanya kita bawa pengadilan, kalau hakim-hakimnya takut seperti sekarang ini kepada KPK, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi kalau kita takut sama KPK benar-benar, nggak ada gunanya ini perbaikan ini. Nggak ada gunanya. Jadi sangat baik kalau DPR-nya berani. Sangat baik kalau advokatnya berani. Sehingga kita bisa mengkritisi secara terbuka, bila perlu memperkarakan KPK secara terbuka. Ini tentu akan kita jadikan perbaikan. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah, kalau perkembangannya sudah seperti ini, apakah kita mau menyerahkan satu-satunya kelebihan atau kewenangan yang maksimal hanya kepada KPK dalam rangka pemberantasan korupsi? Menurut saya jangan. Karena ini hanya melahirkan ketakutan-ketakutan sampai pada tingkat penegak hukumnya, yaitu hakim. Jelas di dalam praktek hakim-hakim itu mengeluh sama saya. Kalau dia berani-berani coba-coba tegak, sadap, periksa semua, you boleh bilang fitnah. Mari kita buka semuanya. Apa yang Misbakun itu ceritakan semua saya ajukan sebagai bukti di pengadilan, tapi karena hakimnya takut, dia nggak jadikan itu pertimbangan. Dan hakim itu mengaku takut juga bertemu sama saya, karena total dia dan keluarganya semua disadap dan dikuntit. Jelas ini. Jadi sudah waktunya kita jangan takut lagi, atau dibangun ketakutan seolah-olah ini kita semua ini penjahat kalau mempersoalkan secara keras apa yang menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPK. Menurut saya Pak Karni, jangan lagi diserahkan cuma kepada KPK. Kita kasih kewenangan yang sama juga kepada polisi, kita kasih kewenangan yang sama juga kepada jaksa, dan kita dorong polisi tangkap orang-orang KPK itu yang salah. Karena posisinya sekarang, kalau kita simak betul hasil audit itu, harusnya Bareskrim menangkap beberapa komisioner KPK karena melanggar. Pertanyaannya, apakah polisi punya kewenangan untuk menangkap KPK? Melanggar kriminal biasa. Nggak bisa. Nggak bisa Pak Karni. Kenapa enggak? Nggak bisa. Di dalam pelaksanaannya ternyata tidak bisa. Ya. Kalau Pak Karni, saya kira kita nggak perlu berbahasa basi lah. Ya. Jenderal-jenderal polisi itu juga yang katanya hebat memberantas kejahatan juga takut tuh karena disadap KPK. Bagaimana kami juga seperti saya membaca novel di zaman perang mafia itu, pada waktu saya mengajukan pra peradilan kasusnya novel di Bengkulu,
Itu waduh, pertarungannya luar biasa itu, kayak Intel lawan Intel. Bisa dibayangkan Pak Karni, coba kasus sudah ditetapkan hari sidangnya bisa SP3 dan sampai sekarang kasus itu nggak jalan. Itu kalau KPK-nya nggak punya kekuatan yang besar, aduh, nggak mungkin. Kita sekarang sudah sampai pada tingkat itu. Jadi jangan takut, ayo kita persoalkan semua porsi di porsinya masing-masing, kita maksimalkan menurut saya. Karena taruhannya udah bangsa dan negara ini, ya, terutama mengenai kasus EKTP ini. Jadi menurut saya, kalau misalkan saya ditanya satu-satu, kalau gitu bagaimana cara memperbaikinya? Ya bagaimana kalau saya satu-satu mempersoalkan, saya sendiri mempersoalkan bahwa kenapa klien saya tidak didampingi pada waktu dia diperiksa sebagai saksi, mana didengar, ya kan? Tapi kalau kita mari kita perjuangkan sama-sama, loh, pertanyaannya kenapa? Kalau saksi boleh didampingi oleh pengacara, kasus Miriam ini nggak perlu terjadi karena ada lawyernya di situ. Jangan pakai bahasa klise, oh pada waktu di CCTV semuanya terlihat baik, sopan. Kita kan ngerti ruangan mana yang dipakai neken, ruangan mana yang enggak. Pak, saya mau bilang Pak ya, kita tidak bisa, Saudara Febri, kita tidak bisa mengatakan begini. Saya langsung saja sebutnya, oh karena OC tertangkap tangan dan bajingan, maka dia boleh diisolasi sehingga dia tidak boleh bertemu dengan anaknya pada saat lebaran, dengan alasan sistem isolasi yang ada di KPK. Nggak ada cerita begitu. Saya hampir fisik, benturan fisik, hanya untuk memperjuangkan itu. Dan yang terjadi Pak Karni, saya buka saja di sini, si pelaksananya tidak mau mengaku, yang justru minta maaf ada komisionernya. Maksudnya apa? Maksudnya selain ada substansi pelanggaran seperti itu, yang saya mau katakan, sudahlah, sangat terlihat juga jelas bahwa komisioner di KPK ini ada 6 orang, yang 5 komisioner dipilih oleh DPR, yang satu lagi komisioner yang paling kuat, yang dibuat secara bersama-sama oleh karyawan KPK, di mana ketuanya sudah ditegur oleh komisioner yang 5, bisa dicabut gara-gara tekanan itu. Kita udah begitu isinya KPK, sudah begitu. Jadi marilah, kita tidak sedang membicarakan malaikat, ya, taruhannya besar betul karena kedaulatan kita sudah habis direnggut. Anda bisa bayangkan coba, data penduduk yang bikin KTP sudah tidak lagi ada di tangan kita hanya gara-gara kasus EKTP. Saya kira ini penting yang saya bisa kemukakan. Terima kasih Pak Karni. Baik, kita rehat dulu pemirsa.